Oke, pada video ini saya akan mencoba membuat tutorial bagaimana menjalankan atau mengoperasikan robot arm ini ya. Jadi untuk mengoperasikan robot arm ini, di sini saya menggunakan YAT terminal ya, YAT terminal. Nah nanti untuk softwarenya, linknya saya kasih di deskripsi ya. Nah, oke. Kita langsung aja mulai ya cara mengoperasikannya ya. Oke, pertama-tama kalian harus download dulu YAT terminalnya yang ada di link deskripsi video ini. Nah, kalau sudah di-download, lalu ketampilannya seperti ini kalau sudah diekstrak ya. Lalu diinstal ini YAT terminalnya, dan singkatnya percepat aja, kalau sudah diinstal maka tampilannya akan seperti ini. Oke, nah ini dia YAT terminalnya. Oke, nah setelah YAT terminal terinstall, kalian langsung setting untuk portnya ya. Pertama-tama kalian masuk ke terminalnya, lalu setting. Nah, lalu samakan ya di sini ya, kecuali ini nih. Serial portnya beda-beda setiap komputer. Kebetulan yang saya serial portnya tuh COM20 ya. Kalau kalian sendiri bisa cari serial portnya berapa ya. Nah, kalau ingin tahu serial portnya berapa, kalian bisa klik icon Windows ini, lalu device manager, lalu bisa lihat di sini COM portnya ya. Portnya, nah di sini saya COM20. Mungkin kalian beda, itu wajar ya. Oke. Jika sudah disetting seperti ini, disamain ya ininya tuh. Ininya disamain dari atas sampai bawah, checklist 500 2000. Lalu oke. Nah, setelah seperti itu, lalu kita open terminal ini, start memulai terminal ini, kita klik saja. Oke, sudah diklik. Lalu setelah seperti itu, nah di sini jika kalian membeli robot ini pasti nanti akan diberi buku panduannya ya, buka panduannya atau PDF-nya. Nah di sini saya buka aja PDF-nya. Nah, PDF-nya itu seperti ini ya. Nah, di sini ada command listnya ya. Bagaimana cara menggerakkan robot ini, dari linear move, absolute move, ada homingnya, relative mode, set position, palm, gripper, laser, dan lain-lain ya. Nah, nanti kalian bisa coba sendiri aja. Nah, oke. Bagaimana cara menggerakkannya? Oke, caranya pertama-tama tadi kan sudah disetting nih si terminalnya, lalu sudah dikonekin. Sekarang robotnya kita nyalakan. Robotnya di sini kita nyalakan. Oke, robotnya sudah dinyalakan. Nah, lalu kita coba nih yang tadi nih, G28 ya, yaitu homing ya. Di sini kita bisa coba di sini G28, ketik G28. Nah, untuk awal pasti keluar ini ya, error seperti ini ya. Tapi tidak apa-apa, emang seperti ini. Kita lanjut aja kepada perintah yang akan kita tulis. Tadi kan G28 tapi error, gak apa-apa, kita perintahkan G28 lagi untuk homing. Kita G28. Nah, robot sekarang posisi home ya. Oke, home complete. Nah, bagusnya robot ini ada posisi home-nya ya. Jadi
Kelebihannya ada posisi home itu nanti bakal akurat ketika melakukan manuver ya, atau melakukan gerakan. Jadi posisi defaultnya tuh udah pasti gitu ya. Nah sekarang kita pindah ke ini bagian command sini. Nah sebenarnya di sini kan saya ada dua ya, pasti di kalian cuma satu, mungkin seperti ini ya. Kita biar samain aja dulu ya. Nah mungkin kalian tampilannya seperti ini ya. Nah oke, nah tadi gimana cara menjalankannya yang tadi ya, G28 itu untuk home. Nah kita lihat lagi di sini banyak ya, banyak. Nanti kalian bisa baca-baca lagi. Nah, lalu robot ini tuh mempunyai sumbu XYZ ya, punya sumbu XYZ. Nah, karena ini robotnya tidak pakai rel, hanya XYZ saja. Nah, ini robotnya pakai rel. Ada tambahan satu sumbu lagi yaitu XYZ dan E. Nah, XYZ dan E. Oke, sekarang kita coba ini aja ya, running aja ya. Jadi XYZ sama E ya. Oke, sekarang kita coba ya. Kita kasih perintah geser. Misalnya G0 E177. Perintah E ini untuk geser kiri kanan. Nah, ini sekarang Z misalnya. Z-nya misalnya kita kasih 50 ya. Oh, Z-nya 50. Kita balikin lagi ke 130. Lalu kita rubah lagi, tadi X ya, tadi X ya Z ya, tadi baru Z sama E. Nah sekarang X ya, X nya kita kasih misal 100. Akan geser seperti itu. Kita balikin lagi posisi semula, 0 lagi. Oke, X udah. Y sekarang Y nya kita kasih misalnya 250 deh, 250. Akan gerak 250. Sekarang kita samain lagi ke yang tadi. Yang tadi itu 195. Nah, di layar kalian ini, di layar ini ya. Nah, ini ada sebenarnya ada posisi atau koordinat atau nilai si robot ini ya. Robot ini sekarang tuh nilainya segini nih. X-nya 0, Y-nya 195, Z-nya 130, E-nya 177. Nah, itu sedikit untuk kalau kita ingin tahu menggerakkan sumbu-sumbunya ya. Nah, sekarang kita ingin menggerakkan vakumnya ya. Kita ingin menggerakkan vakumnya. Nah, untuk vakum kita bisa lihat di PDF-nya. Nah, ini vakum on, vakum off. On itu M1, off itu M2. Jadi untuk menggunakan vakum itu tidak hanya menggunakan ini doang ya, yang pump on dan pump off saja, tapi menggunakan juga laser on dan laser off gitu. Jadi dua ini harus dikombinasi, pump sama laser. Oke, kita coba ya. Oke. Nah, di sini tadi kan G28 itu home ya. Kita coba lagi G28. Kita posisi home lagi. Nah, robot posisi home lagi. Oke, robot sudah posisi home. Nah, agar kita nggak capek-capek ngetik ya, G28 terus nanti itu ada E177, kita langsung bikin aja buttonnya di sini. Caranya klik kanan lalu define. Nah, di sini
kita ketikkan tadi G28 ya, G28 itu home ya, G28. Nah, di sini kita tulis home. Oke. Nah, lalu di sini bakal ada home. Jadi kita nggak harus ketik lagi G28 ya. Entah, kita klik home aja gitu. Kita coba aja nih, kita home lagi. Kita ketik klik. Nah, ini. Nah, sekarang kita mau tadi menyedot ya, mau menggunakan vakum ya. Nah, caranya yang tadi ada laser on dan laser off. Nah, kita biar cepat aja, saya ini sudah punya save-nya. Nah, nanti juga saya akan kasih save-nya di link di deskripsi video ini ya. Oke, kalau misalnya kalian sudah download linknya atau ya download yang ada di linknya, filenya, nah nanti kita langsung import ya. Nah, caranya klik kanan di bagian sini, lalu import page from file. Nah, nanti ini yang di downloadnya, file yang di download kalian bentuknya ini my page ini ya. Kita oke saja, yes. Nah, tampilannya akan seperti ini ya. Ini sudah save-an sebelumnya ya. Coba kita perbesar lagi. Nah, biar banyak seperti ini ya. Jadi ada home, ada absolute, relatif, set posisi, gripper buka, gripper tutup, pump off, pump on, laser off, laser on ya. Oke. Sebenarnya semua yang di sini tuh yang ada di sini ya, yang udah ada di PDF ini. Oke, sekarang kita mau coba ini ya, mau coba nge-pump. Caranya kalau nge-pump itu perintahnya pump off dan laser on, yaitu M1 dan M7 ya. Pertama pump off dulu, kita klik, pump on dulu kita klik ya. Nah, coba ya, ini koinnya ya, saya lakban, ini koinnya, koin 500. Kita pump on, kita klik pump on. Nah, pump on, terus klik laser off, maka akan nyedot. Nah, untuk merilisnya itu kita ketikkan M6 dan M2 ya, atau laser on lalu pump off. Pertama laser on, lalu pump off. Nah, berhentikan si pompanya seperti itu. Jadi itu ya yang kalian harus kalau misalnya untuk vakum yang perlu kalian perhatikan. Untuk nyedotnya itu perintahnya M1 dan M7, dan untuk ngerilis atau ngelepas M6 dan M2 ya. Jadi saling ini apa sih, berurutan gitu. M1 M7 untuk sedot, M6 M2 untuk lepas gitu ya. Nah, oke, sekarang kita langsung bikin kombinasi saja ya. Nah, di sini sebenarnya saya sudah menyiapkan nih contohnya, contoh programnya ya. Kita copy aja ya. Nah, kita di sini, kita edit di sini. Oke. Bentar. Ganti nama dulu sama kombinasi. Oke. Sip. Oke, sekarang kita akan melakukan kombinasi ya. Kenapa pakai button ya? Kita lihat dulu ya. Karena kalau pakai button itu sekali klik kita langsung bisa melakukan banyak aktivitas ini ya, aktivitas eksekusi gitu ya. Nih kita bisa lihat si codingannya. Tuh, codingannya banyak ya.
kebayang kalau misalnya ngetik sebaris-sebaris di yang tadi itu bakal lama banget. Makanya sebelumnya kita simulasikan dulu, ketik dulu si gerakan robotnya mau sampai mana ini. Nah ini contoh saja, ini yang sudah saya tadi coba. Ini perintah untuk bergerak menyedot ya. Nah kita coba aja ya. Oke, kita taruh koinnya di sini. Kita akan mulai kombinasi. Gerak ya. Buat menyedot. Nah, oke. Itu salah satu kombinasi atau ya untuk menggerakkan robot menggunakan YAT ya. Nah, kelemahan YAT ini ya. Sebenarnya kelemahan YAT itu si line program ini tidak bisa banyak ya, hanya dibatas hanya 20 line saja ini tuh. Jadi bagaimana kalau misalnya kita mau gerakannya pingin banyak gitu ya, pingin terus berulang-ulang. Nah kita bisa bikinnya itu di Python ya. Nah kita sekarang coba program robot ini di Python ya. Sebenarnya masih gampang saja, perintah-perintah juga masih sama seperti ini, masukkan koordinatnya ya. Kita coba ya. Oke, hapus dulu. Kalau di Python ininya kita matikan dulu ya. Nah kebetulan ini juga saya sudah ada program jadi ya di Python. Kita buka dulu di Notepad ya. Nah ini dia programnya ya. Ini sebenarnya bisa aja dibuka di Python atau di Visual Studio ya. Hanya saja ya biar cepat saya bukanya di Notepad. Jadi yang perintah yang tadi yang ada di sini di button sini tadi ya, yang kombinasi ini. Nah, kita bisa nulis line panjang lebar di sini ya. Jadi nanti saya juga akan kasih contoh programnya ya, contoh programnya. Jadi yang perlu kalian edit hanya di sini saja ya. Ini hanya di sini saja yang perlu kalian edit. Kalian edit perlu di sini. Ini tuh codingannya ya. Ini tuh codingannya. Ini saja yang perlu kalian edit. Nah, tadi itu hanya 20 line. Berarti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Nah, berarti tadi itu sampai sini ya. Tadi itu hanya sampai sini. Kesananya nggak bisa lagi, soalnya yang diat itu hanya dibatas sekitar 20 atau 21 gitu ya. Seperti itu. Nah, kalau di Python, nah itu bebas gimana pun juga. Nah, ini di sini saya melakukan program berulang ya, akan melakukan kombinasi berulang menggunakan robot vakum ini. Nah, gimana caranya? Nah, kita coba ya, kita jajal ya. Oh, sama sekali lagi, yang dieditnya tuh ini nanti untuk gerakannya, dan ini nih si komnya nih, portnya nanti kalian ganti ya. Portnya kalian ganti menggunakan COM 20. Di sini saya COM 20, kalian menggunakan COM kalian sendiri ya. Yang di komputer kalian berapa. Oke. Kita close ya. Nah. Oke, karena ini Python berarti kalian harus download dulu Python, install dulu Python di laptop kalian atau komputer kalian. Nah, kalau belum ya harus download dulu Python biar bisa di running. Nah, kebetulan saya sudah download. Nah, maka saya bisa langsung nge-running robot ini ya. Caranya gimana? Pertama kita nyalain dulu ya robotnya. Nah, di sini saya sudah bikin ya, di sini programnya yaitu robot vakum dengan rel.
Caranya klik kanan, open with Python ini ya. Nah, home in progress, pasti posisi home dulu. Ntar copot. Oke, lalu di sini ada tekan Y untuk lanjut ya. Kita tekan Y aja ya. Oke, robotnya mulai running. Oke. Nah, tadi di program sebelumnya hanya sampai tengah aja ya. Tapi ini di sini bisa melakukannya berulang-ulang tuh. Ini terus. Ini akan melakukan program ini terus berulang-ulang ya. Jadi kita stop aja ya sampai di sini ya. Soalnya ini akan terus berulang-ulang. Kita stop aja biar cepet. Kita stop aja. Ini stopnya tadi saya langsung matiin aja. Oke, close. Nah, itu dia caranya program menggunakan YAT ya. Nah, kebetulan di sini kita pakainya pakai vakum, robotnya robot yang vakum ya. Nah, karena robot ini robot vakum dan ada relnya, kalau misalnya nanti kalian belinya yang nggak ada relnya, berarti sebentar, kita nyalakan lagi ini ya. Nah ya, karena ini robotnya ada relnya, berarti sumbunya tuh XYZE. Nah, kalau misalnya kalian beli yang tidak ada relnya, berarti kalian programnya hanya XYZ saja ya. Jadi E ini tidak usah karena tidak aktif, karena nggak bakal bisa bergerak soalnya nggak ada relnya gitu ya. Seperti itu. Lalu juga yang ini yang vakum nih, ini sedot. Ini rilis atau melepas seperti itu ya. Dan sebenarnya ada lagi ya mode gripper buka sama tutup ya. Sebenarnya sama-sama saja ya, gripper buka sama tutup itu cara kerjanya ya. Hanya saja kebetulan grippernya lagi tidak dipasang, lagi pakai gripper vakum ya. Ntar ya nanti kita coba ini ya, kita coba uji coba ya kalau pakai gripper yang servo bagaimana ya. Nah, oke, baik, sekarang kita mulai saja ya. Nah, tadi itu grippernya menggunakan vakum, sekarang sudah menggunakan servo ya, bisa dilihat tuh sudah ganti menggunakan servo digital. Oke, gimana cara pengoperasiannya atau gimana cara pengoperasian robot ini? Sebenarnya sama saja dengan yang tadi, dengan yang menggunakan vakum, hanya saja beda di sini saja, beda di grippernya saja. Tadi pakai gripper vakum, sekarang gripper servo. Programnya gimana? Sama saja, yang beda hanya program grippernya saja ya. Oke, kita mulai saja ya. Nah, sebenarnya kita posisi home dulu ya. Ini kita masih pakai interface yang tadi. Nah, kita ke home. Nah, biasa kalau awal-awal home pasti gini dulu ya, error. Tapi tidak apa-apa, kita home aja. Robot posisi home.
Oke, kalau misalnya kita lihat PDF yang tadi ya, di sana tuh bedanya hanya perintah gripper buka dan gripper tutup ya. Gripper buka itu M3, gripper tutup itu M5 ya. Nah ini posisinya lagi ngebuka nih robot si grippernya nih. Kita tutup ya, pakai gripper tutup. Nah, tutup, jalan, buka, tutup, buka. Nah, oke. Nah, kita langsung coba kombinasi saja ya. Nah, bedanya hanya di belum masuk datanya. Oh sudah buka ya, sekarang tutup ya, tutup. Buka, tuh. MD. Sekarang kita coba programnya ya. Kita nggak pakai button yang di sini, kombinasi button di sini karena hanya terbatas ya, hanya 20 atau 21 baris. Kita langsung saja menggunakan yang di sini ya. Ini program yang saya sudah jadi. Nah, di sini ada program yang sudah bikin robot gripper servo dengan rel ya. Kita akan mencoba memindah-mindahkan objek ini ya, mencapit lalu memindahkannya objek ini. Kita simpan di sini. Oke. Sebentar kita matikan dulu ya, biar enak posisi home-nya. Nyalakan. Sekarang kita pakai program yang ini. Kanan dengan Python. Oh lupa. Kalau menjalankan robot menggunakan Python, nah yang ini harus di disconnect dulu ya. Kalau nggak disconnect kayak tadi tidak bakal running. Kita disconnect dulu. Nah, sekarang kita baru mulai. Robot posisi home. Lalu tekan Y, lanjut. Seperti yang tadi ya, yang gripper vakum tadi itu melakukan tugas berulang, memindah-mindahkan objek. Ini juga sama. Ini pun sama ya, diprogram untuk melakukan kegiatan yang terus-menerus berulang ya, terus-menerus berulang. Ya untuk mempersingkat waktu saya matiin aja ya, soalnya akan melakukan perulangan terus seperti ini ya. Saya matiin aja ya. Sekali lagi lah. Nah, saya matiin. Nah, itu dia tadi. Jadi pada prinsipnya untuk ngoding menggunakan gripper vakum dan gripper servo itu sama saja untuk menggerakkan robotnya. Yang beda hanya perintah di grippernya saja ya. Kalau misalnya gripper vakum itu ada laser on, laser off, terus pump off, pump on. Nah kalau di gripper servo ini hanya buka sama tutup, hanya itu saja bedanya kalau yang ntar programnya. Oke, terima kasih. Sampai di sini penjelasannya. Semoga kalian paham. Jika ada pertanyaan, silahkan komen saja di kolom komentar. Nanti saya coba menjawabnya. Ya.
Oke, terima kasih banyak sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Semoga kalian bisa memahami videonya. Terima kasih, sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye.